Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah doa pagi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menghantar pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kalau kami masih boleh bangun Tuhan, dalam keadaan kami sekarang, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala bentuk berkat, jasmani maupun rohani yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu. Kiranya layakan setiap kami Tuhan. Sucikan hati kami. Kami juga mohon ampun bila masih ada kekurangan. Mungkin kami masih belum sempurna. Masih ada banyak cacat celah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau ada dalam ibadah ini. Melawat setiap jemaat yang menyaksikan doa pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta,
tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Bapa Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mulut bibir kami mau menyembah-Mu Tuhan, hidup kami mau memuliakan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Raja kami. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk senantiasa mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh semakin dekat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kita angkat satu pujian ini, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan
dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati, dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih. Kasih terhadap Bapa di surga, terhadap Allah, kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Tapi di pagi hari ini kita akan memperdalam bagaimana implementasinya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami di pagi hari ini, agar kami benar-benar mengerti kasih yang bagaimana yang Tuhan maksud, yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih untuk menjadikan setiap pagi rahmat-Mu baru. Biarlah melalui
doa pagi, setiap harinya kami semua boleh belajar, dibentuk, sehingga kami semua hidup berbuah. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum yang terutama adalah kasih Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau kita mau mengingat hukum ini sederhana saja. Kita ingat saja salib. Ada cinta yang vertikal. Tuhan yang mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, salib itu kan ada bagian horizontal. Ini hanya cara mengingat, ilustrasi. Horizontalnya itu adalah kita harus saling mengasihi antar sesama. Sesama di sini bukan berdasarkan golongan atau apa, tapi semua manusia. Tentu saja manusia yang mau bertobat. Kalau orang dikasihi tidak mau, Alkitab berkata kebaskan debu. Jangan kita buang waktu dan jangan kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita pergi dulu ke orang lain yang mau menerimanya. Suatu hari kalau dia bertobat lagi, ya kita harus tetap terima. Itu maksudnya. Jadi cinta atau cinta kasih itu bukan untuk dipermainkan juga. Ya. Nah, bicara soal cinta, Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Begitu kan? Jadi Allah itu digambarkan bukan memiliki kasih saja, tapi Ia sendiri adalah kasih. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, dipakai teks Ibrani asli, itu pakai 4 huruf suci namanya, tetragrammaton, YHWH. Ya. Sebagian manusia di bumi ini memanggilnya Yahweh, padahal bukan Yahweh bunyinya. Tapi ya banyak manusia kan bandel ya terserah lah. Tapi teks Alkitab tidak berbunyi Yahweh, tidak ada bukti apapun. Tapi sampai sekarang yang terbukti adalah orang Israel sendiri memanggilnya Adonai. Meskipun tulisannya YHWH. Jadi Adonai bukan singkatan Yahweh, bukan. Tetapi sebagai pengganti panggilan YHWH diganti Adonai. Panggilan yang sangat menghormati Tuhan. Gitu, ya. Nah, bicara soal nama YHWH ini, ada dalam tradisi Yahudi itu ada namanya gematria. Gematria itu huruf-huruf itu dihitung berdasarkan angkanya. YHWH ini kalau kita jumlahkan angkanya, Yud itu 10, He itu 5, Waw itu 6, dan He itu 5. YHWH. Kalau kita jumlahkan angkanya 26. Ingat ya, YHWH atau Tuhan itu angkanya 26. Kemudian kalau kita teliti lagi, kata cinta atau kasih itu dalam bahasa Ibrani ahava. Ahava ini kalau kita jumlahkan lagi angkanya, itu ternyata angkanya 13. Ini kebetulan kali Pak? Tidak. Semua di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Apalagi tentang kata-kata di Alkitab. Semua karena inspirasi Roh Kudus. Ya. Ahava 13, YHWH 26. Artinya apa ini? Interpretasinya bisa banyak. Tapi salah satunya ya, kalau seseorang mencintai diri sendiri, maka ia hanya angkanya sampai ke 13 saja. Belum menjadi 26 seperti yang diinginkan Tuhan. Belum kasih yang sebenarnya. Makanya angkanya Tuhan 26 dalam gematria. Artinya apa? 13 ini tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus mengasihi Tuhan supaya menjadi 26. Atau ia mengasihi sesamanya juga. 13 tambah 13, 26. Jadi cinta yang benar, cinta kasih yang benar itu bukan cinta yang mengasihi diri sendiri. Di Alkitab disebutkan ada orang kaya yang bodoh.
yaitu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Itu angkanya baru 13. Itu belum kasih. Itu cinta egois, mencintai diri sendiri. Harusnya kita mengasihi sesama kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jangan bodoh, karena Kristus mati di kayu salib supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri juga. Supaya kita hidup bagi Dia. Supaya angkanya jangan cuma 13. Itu yang dikehendaki Tuhan. 26. Ya. Mengingatnya sederhana, saudara. Kok 13 itu tidak baik. Mencintai diri sendiri. Kita harus mencintai banyak orang. Mengasihi sesama. Mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Barulah itu cinta kasih yang benar. Mana ada orang mengasihi diri sendiri mengatakan cinta hidupnya penuh dengan kasih. Itu mengasihi diri sendiri namanya. Ya. Nah, jadi kalau kita mengerti akan kebenaran ini, kita tinggal merefleksikan diri kita. Apakah aku sudah mengasihi sesama? Coba ditanya diri sendiri. Apakah aku, dimulai dari lingkaran paling dekat, apakah aku sudah mengasihi orang tuaku? Apakah aku sudah mengasihi pasangan hidupku dengan benar? Apakah aku sudah mengasihi saudara-saudaraku? Sudah mengasihi sesama? Ya. Nah, tapi ingat, firman Tuhan jangan dipermainkan. Nanti ada orang yang menggunakan ayat-ayat ini untuk memanfaatkan orang lain. Nah, itu jahat namanya. Ya. Dan cinta kasih tidak untuk dipermainkan. Kita harus memiliki hati yang tulus, tapi tidak untuk dipermainkan. Itulah sebabnya faktanya di Alkitab, Tuhan Yesus memerintahkan apa? Kebaskan debumu dari kota itu, kota yang penuh orang yang tidak mau percaya itu. Tidak mau ya. Tapi kita buka tangan selebar-lebarnya untuk orang berdosa. Seperti Tuhan Yesus membuka tangan untuk orang berdosa, untuk bertobat. Sebaliknya orang yang mengaku suci dan tidak mau bertobat, kita kebaskan debu saja. Itulah bukti cintanya kita sama Tuhan, bukan diri sendiri. Sebab kalau kita tetap buang waktu dengan orang yang tidak mau bertobat, itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan juga sih. Pokoknya tidak ada kepentingan pribadi dalam hidup ini. Itu yang nomor satu. Ingat, tidak ada kepentingan pribadi. Yang ada adalah kepentingan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan ini, yang beruntung siapa? Yang bahagia siapa? Ya kita dan sesama kita. Kalau Tuhan tidak membutuhkan manusia, manusia yang membutuhkan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Jadi ingat, kasih itu tidak sendirian. Kalau kita mau belajar tentang kasih, jangan mengasihi diri sendiri. Tapi harus mengasihi sesama juga, seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi jangan berhenti pada mengasihi diri sendiri. Gitu. Mengasihi diri sendiri dengan benar, yaitu membawa diri kita kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami diingatkan tentang kasih yang sebenarnya. Terkadang kami masih egois Tuhan. Mohon ampun. Biarlah pagi ini setiap kami sadar bahwa hidup kami harus kami persembahkan untuk Tuhan saja. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.